Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakah wa bitaufiqi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Haji Isep Juanda MPD MM, yang kami hormati Ustadz Ahmad Ridwan MSy dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang menunggu syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, saudara, saudari yang kami hormati, gibah atau menggunjing keburukan dan kekurangan orang lain adalah salah satu maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit yang berbahaya yang dapat meruntuhkan kerukunan, persatuan, dan ketentraman masyarakat. Akhir-akhir ini gibah semakin marak dilakukan. Jika dahulu gibah hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dan di sekumpulan orang, tetapi sekarang semakin gencarnya media sosial, maka gibah dilakukan di media sosial. Padahal bahayanya sangat lebih besar. Bisa jadi yang gibah di media sosial itu tersebar karena alibinya di kampung, di kota, di desa, bahkan sampai ke luar negeri. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang kami hormati, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bahaya dari gibah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahman akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing orang lain. Sukakah salah seorang di antaramu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Diriwayatkan pada zaman Rasulullah SAW, bila ada orang yang berbuat gibah maka siksanya langsung diperlihatkan, sebagaimana yang terjadi pada dua wanita yang diperintahkan olehnya untuk menumpahkan darah kental dari mulutnya setelah menggunjing saudaranya. Seiring banyaknya orang yang menggunjing, dan sekarang
siksaan itu pun tidak diperlihatkan. Terlebih dosa itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan lumrah terjadi. Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa dosa ghibah lebih berat daripada dosa zina. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Qila wa kaifa? Qala ar-rajulu yazni thumma yatub fayatubullah alaih wa inna sahibatal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibu. Ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah SAW menjawab, seorang laki-laki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah yang tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Dalam hadis Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW menceritakan, ketika itu Nabi melewati sekelompok orang yang berkuku tembaga dan sedang mencakar-cakar wajah mereka. Lalu Nabi bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang menggunjing keburukan dan menista kehormatan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, tak hanya itu, diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Musa alaihi salam, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari perbuatan ghibah, maka dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa ghibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka. Lebih bahaya lagi, kelak di akhirat, orang yang suka ghibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan orang yang digibahinya. Amal kebaikannya akan dibayarkan kepada orang yang dizoliminya, termasuk kepada orang yang digibahinya. Setelah amal kebaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dizoliminya ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya, dia yang menjadi orang yang bangkrut. Di sini ghibah, di sana ghibah, di mana-mana ada yang ghibah. Kemarin ghibah, sekarang ghibah. Mari semuanya tinggalkan ghibah. La 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 jangan ghibah. La 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 jaga lidah. La 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 jaga lidah, jangan ghibah. Ghibah adalah salah satu hal yang menjadi jembatan menjadi orang yang munafik. Tentunya kita semua tidak mau menjadi orang yang munafik, orang yang zalim kepada orang, dan orang yang bisa menurunkan derajat seseorang. Mari kita semua menghindari perilaku tercela, yaitu perilaku ghibah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan dihindarkan dari perilaku ghibah tersebut. Khudma sofa wa dhamakadar wa akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.